Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kalau kemarin-kemarin sama Kak Suri, mulai hari ini sama saya. Ya, mungkin perkenalan dulu ya, karena saya jarang muncul. Nama saya Arin, saya juga dari Divaling, teman kerjanya Kak Suri. Nah, ini hari ini kita udah pertemuan ke 6 ya, Kak Suri ya, atau 7 ya? Saya juga lupa. Ke-6, Kak, ke-6. Ke-6, oke. Ke-6. Nggak kerasa, sudah Salah ya ke-6 saya. ternyata. Salah, Kak, pertemuan ke-9, Kak. Hah, kok 9? Oh ya? Oh iya benar. 6, sorry. Iya, Maaf. kalau kemarin kan kita sudah belajar ya, ada persiapan kerja, terus kemudian nulis CV. Ada yang ingat CV itu apa? Masih ingat CV? CV kayak berupa lamaran gitu kan, Bu. Isinya nama gitu-gitu ya, Nama, sekolahnya di mana. Terus kemudian kalau ada pengalaman kerja, pengalamannya apa. Terus kita juga sudah belajar wawancara, gimana cara jawabnya gitu ya. Jadi teman-teman sekarang tahu kalau misalnya kalau mau kerja itu juga ada tes, ada ujian-ujiannya, nggak cuma sekolah ujian gitu ya. iya ujian. Nah, kalau ujian itu, kalau mencari kerja, itu kalau tiap teman-teman melamar kerja, misalnya teman-teman melamar ke 5 perusahaan, nanti akan ada 5 tes, 5 ujian, jadi banyak sampai teman-teman keterima kerja. Gitu. Nah, hari ini nih, kita akan belajar tentang langkah selanjutnya. Kalau teman-teman sudah diterima di tempat kerja, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi. Komunikasi di tempat kerja itu kayak gimana, gitu ya. Karena teman-teman pasti ini apa namanya nanti tidak kerja sendirian, pasti ada timnya, gitu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini ya tentang komunikasi. Komunikasi itu tidak cuma ngobrol gitu ya. Salah satunya ngobrol langsung gitu. Tapi ada beberapa cara lain juga, nanti kita akan bahas. Nah, komunikasi itu apa sih gitu ya? Nah, kalau yang namanya komunikasi itu harus minimal ada 2 orang gitu. Jadi bisa misalnya teman-teman di sini misalnya Atila sama Putra gitu, atau Rafael sama Putra gitu. Minimal ada 2 orang. Misalnya ada Novan, Anis, dan Atila. Itu juga bisa berkomunikasi. Ngapain sih komunikasi itu? Saling kasih informasi gitu. Jadi saling kasih informasi sehingga teman-teman bisa saling paham gitu. Gitu. Jadi ingat ya, komunikasi itu minimal ada 2 orang. Terus kemudian ada informasi, ada ngobrolin tentang apa sih gitu ya. Kemudian teman-teman harus saling paham. Gitu. Nah, ini ya contohnya. Pasti teman-teman pernah janjian gitu sama teman-teman yang lain. Ayo kita pergi ke mall gitu. Kayak ini kayak Budi mau ngajak Asep ke mall. Ayo Budi pergi, ayo kita pergi ke mall gitu. Oke, mau jam berapa nih? Kapan kita akan pergi ke mall? Katanya Asep. Terus Budi, besok deh jam 3 sore gimana? Katanya Asep, oke ketemu di sana ya gitu. Ini sudah ada komunikasinya. Satu, ada Budi Asep. Itu sudah 2 orang. Kemudian informasinya diajak pergi ke mall, terus informasi lainnya itu kita pergi ke mall besok jam 3. Terus Asep setuju,
Oke, jam 3 ya, gitu. Jadi kan saling paham, oke besok saya ketemu di mall jam 3 sama Budi. Gitu. Seperti itu contoh komunikasi ya. Nah, kalau di dunia kerja, komunikasi itu nggak cuman waktu kita ngobrol gitu. Nah, ini saya termasuk komunikasi nih ke teman-teman gitu. Ada informasi yang saya kasih, terus nanti teman-teman paham gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja itu ada dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi tidak tertulis. Tidak tertulis tuh maksudnya gimana? Langsung secara verbal atau misalnya teman-teman tuli dengan bahasa isyarat gitu. Itu diantaranya seperti lewat telepon, terus lewat Zoom seperti ini termasuk tidak tertulis karena kan tidak ada yang ditulis ya. Terus kemudian lewat Jimit, Jimit itu aplikasi seperti Zoom gitu. Terus video call itu masuk komunikasi tidak tertulis. Tapi ada juga yang namanya komunikasi tertulis. Kalau tertulis itu berarti ada teksnya. Itu. Contohnya kalau teman-teman chatting. Nah, chatting itu termasuk komunikasi tertulis. Lewat WhatsApp dituliskan gitu. Besok kita ada rapat ya gitu. Besok pulang jam 5 ya misalnya gitu. Tapi itu lewat chat, itu berarti tertulis gitu. Terus ada juga yang lewat email. Nah, kemarin kan teman-teman udah mulai tuh belajar tentang menulis email ya. Ngirim CV pakai email. Email itu sering dipakai di dunia kerja. Jadi nanti kalau misalnya sudah kerja, mungkin akan ada informasi-informasi yang dikirim lewat email ke teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dicek gitu ya. Biasanya kan email nggak kita pakai, tapi kalau kerja email itu dipakai banget. Jadi jangan lupa untuk belajar caranya buka email, kirim email, balas email gitu ya. Kemudian contoh lainnya lewat Telegram, ini misalnya chatting juga. Atau misalnya ada yang ninggalin memo. Memo itu seperti lembaran kertas gitu ya, lembaran kertas dikasih ke kita, ada tulisan informasi, itu termasuk komunikasi tertulis gitu. Jadi apapun yang ada teksnya, ada tulisannya, itu namanya komunikasi tertulis. Kalau secara verbal, secara bahasa isyarat misalnya langsung, itu namanya tidak tertulis. Gitu ya. Nah, ini saya selanjutnya mau kasih tahu komunikasi yang baik dan tidak baik waktu kerja. Ini contoh komunikasi yang baik ya. Misalnya teman-teman sudah kerja nih, terus teman-teman itu ceritanya besok, minggu depan kakaknya teman-teman itu nikah gitu. Dan teman-teman mau ikut ke pernikahannya. Jadi teman-teman nggak bisa kerja gitu ya. Itu namanya cuti. Jadi izin tidak masuk kerja itu namanya cuti. Gitu. Cuti ini nggak boleh langsung besok saya cuti gitu. Jadi harus diinformasikan jauh-jauh hari, misalnya 1 minggu sebelumnya kayak gitu. Nah, ini contoh yang baik ya, saya bacain. Misalnya teman-teman, selamat siang Pak, saya mau izin cuti 2 hari di minggu depan karena kakak saya nikah gitu. Nah, kalau seperti ini nanti bosnya, oh, oke. Tapi pekerjaan kamu yang belum selesai tolong diselesaikan ya segera sebelum kamu cuti gitu. Jadi sebelum cuti itu teman-teman harus sudah menyelesaikan pekerjaannya, itu baru boleh cuti. Itu kenapa ini contoh komunikasi yang baik? Karena dia bahasanya sopan. Terus dia menyapa dulu, dia jelaskan, saya mau ini Pak gitu. Apa boleh misalnya gitu. Jadi dia minta izin. Jadi bahasanya sopan gitu ya. Seperti itu. Dan jelas, informasinya jelas. Saya mau cuti gitu. Nah,
coba bedakan sama yang selanjutnya. Nah, ini yang contoh tidak baik. Ini siapa di sini yang kalau chatting seperti ini? P gitu. Atau cuman halo? Ada nggak? Yang kalau chatting seperti ini? P gitu. Putra, gimana Putra kalau ngechat orang Putra? Ini masih berlaku nggak ya atau zaman kita aja, Mbak Suri? PPP ini. Masih Kak, masih banyak kok teman-teman yang ngechat tim Divaling begitu. P. Oh, Soalnya kecuali kalau sama teman atau sama teman-teman boleh ngechat pakai PPP gitu. betul. Kalau sama teman misalnya, atau misalnya Asalkan sudah jangan sama deket. orang tua atau sama Nah, bos ya sama betul. gitu. Betul. Kalau misalnya nanti di pekerjaan, jangan ya kayak halo, P, balas gitu. Jangan seperti itu. Terus langsung gitu ya, ini, halo Pak, saya besok cuti ya, kakak nikah, terima kasih gitu. Nah, itu ada beberapa kesalahan. Yang satu, PPP itu tadi kesalahan gitu ya, P berapa kali ini. Terus kemudian kesalahan lainnya ini mau cuti langsung besoknya. Nah, itu kenapa sih kalau misalnya cuti nggak bisa tiba-tiba gitu ya? Karena ini apa namanya? Kan kita tidak masuk ya pada hari itu ya. Nah, itu tuh harus perusahaan itu harus mencari pengganti gitu. Misalnya teman-teman kerja di Alfamart, terus masuk harusnya teman-teman masuk hari Senin gitu ya. Tapi hari Senin kakaknya nikah gitu. Nah, berarti sebelum hari Senin harus ada yang menggantikan teman-teman nanti kerja di hari Senin gitu. Karena kalau misalnya di toko biasanya 3 orang, teman-teman nggak datang, nanti cuma 2 orang kerjanya kewalahan temennya gitu. Jadi kalau misalnya bilang cuti lebih awal bisa disiapkan. Oh ya udah kalau kamu nggak bisa kerja, mungkin si siapa akan gantikan kamu gitu di hari Senin. Nah, makanya kalau cuti usahakan untuk bilang sebelumnya jauh hari gitu. Terus ada satu cuti yang dua cuti yang mungkin bisa dadakan. Yang pertama itu cuti sakit. Jadi misalnya tiba-tiba teman-teman sakit hari itu juga gitu ya sampai nggak bisa bangun, nggak bisa kerja, itu biasanya bisa boleh, tapi harus ada surat dokter nanti kalau sudah masuk lagi. Yang kedua itu cuti musibah. Contohnya teman-teman contohnya ada keluarga yang meninggal gitu ya, atau misalnya ada ya nauzubillah kecelakaan, itu kan tiba-tiba ya, tiba-tiba kita tidak tahu gitu, itu bisa cuti misalnya besoknya atau hari ini gitu, tapi tetap harus diinformasikan. Jadi kalau teman-teman nggak masuk kerja itu harus diinformasikan ke atasannya atau bosnya gitu ya. Maaf Kak, saya potong. Kayak orang tua saya kemarin, kayak bunda saya, bapak, maksudnya kakek saya kayak kemarin meninggal. Nah, bunda saya itu mengajukan cutinya mendadak gitu, langsung balik ke kampung. Ya kayak tadi Ibu bilang tadi, kalau cuti kayak ada yang meninggal gitu kan, kayak kemarin hari Senin bunda saya mengajukan cuti kayak kakek saya meninggal kemarin gitu. Iya, seperti itu. Karena kan kita tidak tahu ya, tiba-tiba, oh meninggal itu istilahnya ya bisa tiba-tiba itu tidak apa-apa kalau gitu. Biasanya nanti ada cuti tergantung perusahaannya dikasih beberapa hari atau gimana gitu.
Wah, turut berduka cita ya Putra ya Iya, untuk kakeknya. sih Kak. Heeh. Nah, terus ini ya untuk ini lebih untuk ke teman-teman tuli gitu ya yang di sini. Kalau misalnya di sekolah kan teman-teman semuanya kebanyakan gurunya teman-teman itu sudah bisa komunikasi pakai bahasa isyarat gitu. Nah, kalau di tempat kerja gimana gitu? Kalau di tempat kerja itu umumnya orang-orang belum bisa bahasa isyarat. Jadi masih banyak orang yang belum bisa bahasa isyarat kayak gitu biasanya di tempat kerja. Nah, caranya gimana dong kalau saya mau komunikasi pakai bahasa isyarat? Emang harus diajari dulu gitu. Jadi teman-teman yang mengajari teman-teman kerjanya bahasa isyarat. Misalnya kayak contoh kerja itu bahasa isyaratnya bagaimana? Atau misalnya kalau kerja di Alfamart misalnya kasir itu bahasa isyaratnya apa? Itu bisa teman-teman ajarin. Pada waktu teman-teman ngajarin itu juga istilahnya apa ya? Bisa membangun hubungan juga lah sama teman kerjanya. Jadi jangan lupa ya untuk diajarin gitu dan ngajarinya itu pelan-pelan juga gitu. Jadi lama-lama mereka bisa gitu. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ada rapat atau ada acara penting yang menurut teman-teman butuh informasinya teman-teman harus paham gitu ya. Itu bisa teman-teman coba minta untuk datangkan JBI gitu ya. Jadi untuk membantu tuh gitu. Tapi memang di setiap hari bekerja itu belum tentu ada JBI gitu. Jadi biasanya umumnya tidak ada JBI di tempat kerja kecuali mungkin ada acara teman-teman minta itu bisa. Nah, terus kemudian ini kembali lagi ya ke komunikasi secara umum. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pingin ngobrol sesuatu, terus gimana ya? Oh ini sorry, ini masih untuk teman-teman tuli, sorry. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya teman-teman kerja saya belum bisa bahasa isyarat, terus gimana caranya biar paham? Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi online. Beberapa aplikasi online ini atau misalnya di HP gitu ya, itu ada yang bisa membantu komunikasi dengan orang lain gitu. Jadi dia menerjemahkan suara ke dalam teks. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya. Contohnya web captioner ini ya. Suaranya masuk nggak ya? Nggak ya? Ini ada video sedikit terus suaranya masuk nggak ya? Enggak Kak, enggak Oh, masuk. enggak ya. Oh, oke. Jadi ini ceritanya saya lagi pakai yang namanya web captioner. Nah, web captioner ini jadi ceritanya ini kan ada tulisannya ya, halo saat ini saya sedang menggunakan transcriber. Apa nih? Salah satu aksesibilitas yang bisa digunakan dalam berkomunikasi gitu ya. Itu awalnya saya ngomong gitu. Pada saat saya ngomong halo, saat ini saya sedang menggunakan transcriber itu langsung di layar web captioner ini akan ada tulisan apa yang saya omongkan gitu. Jadi teman-teman tuli nanti bisa pakai seperti ini gitu ya. Yang pertama web captioner, terus kemudian ada satu lagi itu namanya live transcribe. Ini bisa diinstal di HP ya, gitu. Jadi tiap kali ada orang ngomong, mungkin dia belum bisa bahasa isyarat, itu teman-teman bisa paham karena akan ada teksnya, gitu. Langsung ada teksnya, gitu. Oke. Selanjutnya adalah tentang cara komunikasi ya di dunia kerja. Ini secara umum ya teman-teman. Nah, kadang-kadang mungkin
karena teman-teman mungkin nanti itu adalah pekerjaan pertama nih, nanti kalau keterima kerja ya gitu. Mungkin ada banyak hal yang dipelajari sama teman-teman di tempat kerja baru gitu ya. Ada hal yang teman-teman paham, tapi mungkin ada juga yang tidak paham gitu, tidak jelas menurut itu bisa banget teman-teman minta untuk apa bisa diulangi lagi gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, tetap ya apa namanya? Karena yang penting teman-teman itu bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi sangat penting untuk teman-teman bisa paham apa yang harus dikerjakan. Nah ini, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan, minta bantuan gitu. Jadi jangan sungkan gitu. Kayak misalnya ini Budi Asep, saya nggak bisa angkat barang nih gitu. Apa bisa bantu gitu. Nanti kalau Asep bisa bantu ya dia akan membantu. Jadi nggak apa-apa, namanya juga teman kerja. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan, silakan untuk minta bantuan. Nah, ini ya yang tadi sudah kita bahas. Kalau tidak masuk kerja atau cuti ya, cuti itu harus kasih tahu atasan. Gitu. Contohnya halo Pak, saya tidak masuk kerja nih karena sakit hari ini. Gitu. Atau misalnya halo Pak, saya minggu depan tidak masuk kerja ya karena Kakak menikah misalnya. Itu harus dikasih tahu. Ini, kalau cuti kerja harus kasih tahu atasan seminggu sebelumnya. Kalau misalnya memang kita tahu jadwalnya, contohnya itu tadi, kakak menikah nih, menikahnya minggu depan. Oh, kita sudah tahu minggu depan kakak nikah. Jadi harus dikasih tahu atasannya. Kalau misalnya sakit, kecelakaan, musibah, atau ada yang meninggal saudaranya, itu baru bisa lebih dadakan gitu. Jadi langsung bilang gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga nih, kadang-kadang sering terjadi juga kalau misalnya ada masalah komunikasi. Jadi entah itu teman-teman, entah itu atasannya atau teman kerjanya itu salah paham misalnya. Kayak maksudnya teman-teman, ternyata nangkepnya lain gitu ya. Itu gimana? Contohnya salah paham. Di sini siapa yang pernah bertengkar sama temennya? Ada yang pernah bertengkar? Atau biasanya paling enggak contohnya bertengkar sama saudara, misalnya kakak sama adik gitu kan. Kamu gimana sih gitu. Ya udah gini-gini. Nah, itu sampai salah paham, sampai berantem mulut lah istilahnya ya. Adu mulut ya Kak ya? Ya, betul, adu mulut gitu. Misalnya karena salah paham gitu ya. Nah, itu jangan marah dulu gitu ya, teman-teman jangan marah dulu gitu atau gimana sih kamu nggak bisa paham gitu. Jangan gitu dulu. Tapi yang pertama yang harus dilakukan itu kasih lagi informasi yang lebih jelas. Mungkin teman kita ini atau atasan kita ini ada hal yang tidak paham dari kita. Yang mana sih yang belum paham gitu. Bisa dijelaskan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah paham, jangan langsung emosi, tapi coba kayak, maksudnya yang belum jelas yang mana nih, gitu. Atau butuh informasi apa dari saya, gitu. Nah, dan ini tetap jaga kesopanan, gitu ya. Karena kayak komunikasi itu ya intinya kalau mau saling enak ya sopan, gitu kan. Jadi teman-teman tetap jaga kesopanan. Terus ulangi. Nah, ini ulangi kalau belum jelas. Yaitu tadi kayak informasi yang saya kasih yang mana yang belum jelas gitu, yang belum paham yang mana. Atau misalnya teman-teman yang belum paham gitu. Saya nggak paham yang bagian ini nih gitu. Maksudnya gimana ya? Itu juga bisa ditanyakan. Nah, kalau misalnya nih terlalu apa ya? Terlalu berlarut-larut, terlalu apa ya, kesalahpahamannya itu
jadinya kok terus-terusan gitu ya. Ini apa sih sebenarnya yang dibingungkan gitu ya. Untuk teman-teman tuli bisa untuk minta ada JBI, jadi nanti mungkin JBI juga bisa menjelaskan gitu ya, lebih jelas dan paham lewat bahasa isyarat, itu juga bisa. Nah, terus kemudian cara lainnya kalau memang dia nggak selesai-selesai gitu ya, itu bisa minta bantuan HR. HR itu siapa? HR itu bagian yang mengurusi karyawan. Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin kita ada Pak Diki, ada Bu Irma, ada Bu Desi. Nah, mereka itu HR, jadi bagian yang ngurusin karyawan. Nah, itu bisa minta bantuan ke mereka gitu. Saya ada masalah komunikasi sama si ini gitu. Kok nggak selesai-selesai, apa bisa minta bantuan untuk dijadi penengah ya gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman ya ini seperti mas yang ada di tengah ini, jadi yang ribut mbak-mbak ini, terus dia yang di tengah jadi jembatannya gitu. Jadi menjelaskan, oh maksud dia tuh seperti ini loh, oh maksud dia tuh seperti ini. Jadi ada orang ketiga gitu. Oke, nah sekarang saya mau ngetes. Siapapun boleh. Ini ya, coba kasih tahu ke saya, kalau misalnya saya adalah bosnya teman-teman misalnya. Terus teman-teman nggak masuk kerja nih hari ini karena sakit tiba-tiba. Gimana caranya izin ke saya? Siapa yang mau coba? Putra mau coba, Putra gimana caranya izin ke saya kalau tiba-tiba sakit? Gimana ya? Membuat mengasih tahu, gimana sih ngomongnya? Coba kamu kayak bayangkan kamu chat ke saya gitu. Waduh, saya sakit hari ini, saya harus izin ke Bu Arin. Nah, itu isi chatnya apa tuh? Bu, saya minta izin hari ini tidak masuk kerja karena saya lagi sakit. Oh, oke, oke, oke. Oh iya Putra, oke nggak apa-apa. Cepat sembuh ya. Gitu. Ya, kayak Sebenarnya gitu. gitu aja. Ya, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Kalau saya minta izin sakit gitu ya. Oh, udah satu doang. Oh iya, seperti itu. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung. Sudah habis slide-nya. Oke, kalau gitu saya stop share dulu. Sekarang kita tanya jawab kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Apakah ada yang mau tanya? Ya, apakah sudah ada? Ada yang mau tanya nggak nanti komunikasi di tempat kerja tuh kayak apa gitu ya? Atau mungkin saya mau tanya ke siapa ya? Yang ke Kak Aditya coba. Halo Aditya. Aditya ini dari sekolah mana ya? Dari sekolah mana ya? Dia sekolah mana? Suka dengan SLB. Suaranya SLB Mutiara. Oh, halo ini ya Aditya ya? Oh, halo ini ya Aditya. Halo, nama saya Aditya. Nama isyarat saya seperti ini. Oke, ini Oh, Aditya. saya nggak bisa isyarat. Saya dari SLB. Aduh, nggak bisa isyarat. Oh,
SLB. Oh, Kartini ya. Kartini. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau Aditya di sekolah pernah ada tugas kelompok nggak? Bingung ya bahasa isyaratnya ya? Mungkin dibantu Bapak atau Ibu gurunya. Iya, Kak Arin, ya. mungkin. Iya. Mungkin bisa dibantu Ibu Nadia ya. Iya, apa pernah ada kelas tugas kelompok kalau di sekolah atau temennya? Oke. Ini siapa nih nama temennya nih? Oke, nama saya Baron. Contohnya saya mau izin. Mohon maaf, saya sakit. Saya mau izin. Saya mau izin cuti. Tujuannya karena saya harus pergi, mungkin pulang kampung, atau misalnya mungkin saya ada keperluan untuk pergi jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin juga cuti karena mungkin ada sakit. Nah, itu saya minta izin sama bos untuk bisa cuti sakit. Oke. Bareng. Kalau apa nih? Atau mungkin kayak medical check up gitu, pergi ke rumah sakit gitu ya. Baron kalau misalnya bulan depan Baron mau liburan ke Bali. Nah, itu cutinya izin cutinya kapan? Izin cutinya jauh-jauh hari atau langsung? Jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, ya bagus. Kalau misalnya sakit, kapan izinnya? Hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya nih teman di kantor ternyata belum bisa bahasa isyarat tuh gimana? Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman belum bisa bahasa isyarat, ya kita komunikasi coba dengan menggunakan WA. Oke, bagus. Jangan lupa juga ya untuk diajarin temennya bahasa isyarat gitu dikit-dikit. Oke, terima kasih Baron. Oke, ini di dalam terima kasih. Di dalam kolom chat sudah ada pertanyaan nih. Kak, bagaimana caranya supaya berani ngobrol sama teman kerja? Waduh, caranya untuk bisa berani ngobrol, itu caranya adalah ngobrol aja.
Jadi ya udah langsung, halo, hari ini kamu gimana kabarnya? Udah langsung aja ngobrol gitu. Jadi jangan takut-takut gimana gitu. Jadi biar kita kenal gitu. Teman-teman ingat ya, harus kenal sama teman kerjanya gitu. Jadi harus kenal dia nih namanya siapa, tinggalnya di mana misalnya. Atau mungkin hobinya apa gitu ya. Terus biasanya dari hobi itu bisa ngobrol lagi nanti teman-teman gitu. Soalnya juga ini apa namanya? Jadi nanti teman-teman bisa belajar misalnya di pekerjaan itu ada yang teman-teman nggak bisa gitu ya. Misalnya, saya misalnya ini kerja di PT apa kemarin? PT Flex ya. Sebagai operator misalnya. Operator mesin. Terus teman-teman belum belajar nih caranya operator mesin ini gimana gitu. Nah, itu kan teman-teman harus tanya sama temennya, teman kerjanya ya. Nah, itu bisa dengan ngobrol dulu. Ini saya masih belum bisa caranya. Gimana ini operasikan mesinnya gitu. Nah, nanti dia akan ngajarin teman-teman gitu. Jadi kalau gimana caranya biar berani ngobrol, coba aja ngobrol langsung gitu. Terus ini ada lagi nih masuk ke message saya. Nah, kalau mau izin sakit atau izin lainnya, izinnya ke siapa? Boleh nggak kalau saya WA teman kerja saya minta izin? Oh, oke. Kalau mau izin, izinnya ke siapa? Siapa tadi? Mungkin ada yang bisa jawab. Harus izin ke siapa? Ke bos atau ke HRD? Betul. Ya, pokoknya yang harus tahu itu nomor 1 bosnya sama HRD. Terus ini pertanyaannya, boleh nggak kalau saya WA teman kerja saya minta izin? Boleh, tapi itu nanti. Yang pertama, yang harus wajib itu atasan. Kalau untuk ke teman kerja, itu cuman informasi tambahan gitu. Misalnya, jadi teman-teman harus sudah bilang dulu ke bos, kalau sudah dapat izin cuti, baru bilang ke teman. Gitu, aku udah dapat izin cuti hari ini, gitu ya. Jadi dia tahu, jadi teman kerjanya juga tahu, oh si misalnya siapa, si Adel nggak masuk besok, itu misalnya. Itu ya teman-teman. Jadi ingat, nomor 1 harus ke atasan atau HR. Nomor 2 baru kalau sudah dapat izin, boleh boleh informasikan ke teman. Gitu. Jangan langsung ke teman dulu, baru nanti ke bos atau ke HRD-nya. Iya, kenapa tuh kira-kira Putra? Karena kalau kita yang minta izin sama teman, nanti disangkanya apa ya? Bosnya ini siapa yang sakit, padahal kita yang sakit gitu. Itu terus selain itu juga belum tentu mungkin dikasih tahu ke bosnya gitu. Kita minta tolong sama teman, misalnya sih ya, tolong dong bilangin ke bos atau ke HRD, saya nggak masuk, saya minta tolong bilangin. Nah, nanti disangkanya siapa yang cuti, siapa yang sakit Oh ini. iya. Betul itu. Dikiranya nanti temennya kalian yang sakit, bukan Temannya kalian, kalian. padahal kita yang minta izin, tapi temannya malah minta tolong ke bos atau ke HRD-nya. Iya. Jadi kalau bisa harus izin sendiri ya, gitu. Harus Jangan izin, kita yang izinin dulu sama bos atau HRD. betul. Jangan kebalik. Jangan teman dulu baru bos, tapi bos dulu baru temen gitu Iya. ya. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Putra sudah membantu jawabannya. Oke, ada lagi nggak ya yang mau tanya? Apa ya, kasus-kasus komunikasi di dunia kerja tuh banyak sih. Oh iya, kenapa sih kalau misalnya kerja, komunikasinya tuh harus bagus gitu ya? Harusnya kita sebenarnya sama loh, kayak misalnya teman-teman di kelas gitu. Kayak tadi contohnya Aditya dan dibantu sama temennya, Baron gitu ya. Itu istilahnya tuh
kalau komunikasinya bagus, mereka bisa saling bantu di pekerjaan. Jadi kita juga ngerasa pekerjaannya lebih apa ya, lebih enak di tempat kerja gitu. Makanya kita kalau bisa komunikasinya yang baik dan bagus, sopan gitu ya. Nggak cuma sama bos, tapi juga sama teman-teman kerja lainnya gitu. Jadi nanti kita bisa apa ya, bisa kerasan itu bahasa Indonesianya, tahan lama lah kerja, tahan kerja di situ gitu. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi pertanyaan? Atau apa ya Mbak Surya enaknya? Gurunya juga boleh nanya sebenarnya ya. Heeh. Misalnya selama ini kendalanya bagaimana saat teman-teman alumni nyari kerja, ada nggak kendala komunikasi yang mereka temukan misalnya pada saat interview gitu ya, atau pada saat mereka diterima gitu. Kira-kira ada nggak Bapak dan Ibu? Mungkin kalau mau bisa on mic juga, on cam juga boleh tanya langsung. Atau misalnya pas wawancara mungkin ya, di wawancara itu kan nanti teman-teman kan ditanya-tanyain ya sama yang ngewawancara gitu. Itu bisa jadi penilaian komunikasi juga. Jadi perusahaan ingin tahu teman-teman komunikasinya seperti apa sih gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat dari situ. Jadi itu fungsinya tes wawancara untuk melihat satu, kenal teman-teman siapa, dua, kemampuannya seperti apa untuk kerja gitu ya. Tiga, komunikasinya seperti apa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus latihan komunikasi. Sebenarnya sama saja gitu ya, kayak teman-teman ngobrol sama guru, ngobrol sama teman sekelas gitu. Nah, terus biasanya di tempat kerja itu kalau teman-teman pernah mungkin pernah ada tugas kelompok kan ya di sekolah ya? Tugas kelompok ada? Di sekolah Putra ada tugas kelompok? Pernah sih dulu, cuman kelas kelompoknya ya tentang tata boga itu aja sih. Oh, berarti ada ya, masak bareng ya? Iya. Pas masak bareng itu berarti ada yang motong bahan, ada yang menggoreng, tugasnya beda-beda gitu ya. Nah, nanti di tempat kerja itu seperti itu sih. Jadi teman-teman temennya banyak gitu ya, teman kerjanya banyak. Tiap orang punya tugasnya masing-masing, ada tanggung jawabnya masing-masing. Iya, Tapi benar. bisa saling membantu gitu. Makanya harus komunikasi. Jadi biar tahu, oh ini butuh bantuan apa, oh saya harus kerjain apa, seperti itu. Atau pekerjaan saya gimana caranya biar selesai gitu. Misalnya kerja di Alfamart gitu ya, terus kemudian di toko menata display barang gitu. Iya, iya. Teman-teman satu toko itu biasanya ada nanti yang di bagian kasir, ada yang di bagian display, menata barang, ada yang di bagian melayani misalnya. Terus teman-teman baru di sana, terus mau tahu ini misalnya teman-teman mau naruh mie goreng gitu ya di raknya. Ini rak mie goreng mana ya? Teman-teman bingung itu bisa tanya ke temennya, rak mie goreng di mana gitu. Oh, di situ gitu. Jadi itu juga namanya kerjasama kayak gitu.
Seperti itu. Udah mulai ada gambaran nggak ya? Semoga udah ada gambaran ya. Oh iya, mungkin saya tambahin satu lagi ya, komunikasi. Misalnya teman-teman keterima kerja, gitu ya. Nanti kalau keterima kerja, itu biasanya akan dikasih informasi sebelumnya. Kamu mulai kerja di tanggal, misalnya di tanggal 20 Februari ya, gitu. Biasanya biasanya di email, umumnya di email, tapi sekarang juga ada yang misalnya di chat, tapi umumnya mungkin di email, makanya teman-teman nanti harus cek email gitu ya. Di situ diinformasikan kamu masuk tanggal 20 Februari mulai kerja ya gitu. Masuk jam 8 pagi misalnya. Nah, itu teman-teman harus balas chatnya atau pesannya gitu atau emailnya harus balas. Oh iya, terima kasih informasinya. Saya akan datang pada tanggal 20 Februari jam 8 gitu. Jadi orang HR, orang perusahaan tahu kalau teman-teman konfirmasi gitu kayak iya saya paham saya harus mulai kerja tanggal 20 Februari. Oke, nanti saya datang gitu. Jadi seperti itu, jangan lupa untuk dibalas. Terus nanti suatu saat kalau misalnya teman-teman berhenti kerja gitu ya, misalnya berhenti kerja gitu, saya sudah mau pindah tempat kerja deh dari sini gitu, misalnya dari Alfamart ke mana ya, ke Hypermart misalnya kayak gitu. Itu teman-teman nggak boleh langsung kayak saya besok berhenti kerja ya gitu. Itu tidak boleh gitu. Kalau mau berhenti kerja itu harus minimal biasanya 1 bulan sebelum berhenti. Gitu. Contohnya teman-teman saya mau berhenti kerja tanggal 25 Maret bulan depan, 25 Maret. Sekarang kan masih Februari ya. Berarti kalau teman-teman mau selesai kerja, berhenti kerja tanggal 25 Maret, harus sudah bilang ke atasan 1 bulan sebelumnya, yaitu tanggal 25 Februari. Gitu. Jadi nggak bisa langsung, besok saya berhenti. Nggak boleh. Gitu. Ini juga saya mau tanya nih Kak. Misalnya kalau kan kayak tadi Kakak bilang kan kalau mau masuk besok kamu harus datang ya tanggal 20 Februari gitu. Nah terus HRD-nya itu udah dibilang kayak gitu ke kita, tapi kitanya nggak datang, itu bagaimana itu Kak? Kalau tidak datang, Kitanya nggak datang ke sana gitu. Nah, Kitanya itu nggak bisa. datang. Tapi sebelumnya sudah konfirmasi belum kalau kita mau datang atau tidak? Misalnya kita belum konfirmasi, tapi kita udah disuruh datang tanggal 20 Februari itu. Itu bagaimana tuh Kak? Itu biasanya namanya kita yang jelek gitu. Jadi istilahnya itu tidak sopan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa datang, harus tetap konfirmasi gitu. Oh, mohon maaf, saya tidak bisa di tanggal 20, misalnya seperti itu. Tapi nggak bisa datang saja atau nggak bisa kerja di sana, itu harus dibilangin. Nggak bisa datang gitu. Kayak misalnya ada halangan tanggal 20-nya gitu. Diundur kita tanggal 21 atau 22 gitu Kak. Oke. Nah, itu harus ditanyakan lagi ke perusahaannya. Saya tanggal 20 nggak bisa karena saya ada misalnya masih di luar kota. Apa boleh misalnya tanggal 21 saya mulai kerja. Jadi bisa ditanyakan. Kalau misalnya boleh, berarti teman-teman kemudian harus konfirmasi.
oke tanggal 21 saya bisa gitu. Jadi harus diinformasikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ternyata dari perusahaan, oh tidak bisa tanggal 21, harus tanggal 20 gitu. Nah, itu terserah bagaimana teman-teman mau tetap tanggal 20 atau istilahnya kayak ya udah saya pulang dari luar kota lebih dulu deh gitu. Atau tanggal 20 kerja atau bagaimana. Soalnya kadang-kadang ada perusahaan yang kalau nggak hari itu berarti dianggap tidak bisa bekerja di sana misalnya. Kayak Jadi memaksakan gitu Kak ya. iya, kadang-kadang memang begitu istilahnya kayak kan kamu yang mau kerja di sini gitu. Ada perusahaan yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang oh ya udah nggak apa-apa mundur sehari gitu. Jadi beda-beda perusahaannya. Jadi makanya teman-teman harus nanya dulu konfirmasi jelas bisa tidak misalnya seperti ini gitu. Ya Semoga menjawab kadang-kadang ya. kan ada tuh orang-orang dia ada halangan, cuman HRD-nya ini tetap memaksakan di hari itu juga gitu. Di hari itu juga dia harus datang tanggal 20-nya, nggak bisa diundur tanggal 21 atau tanggal berapa gitu Kak. Iya, karena kadang ada juga perusahaan yang seperti ini, misalnya orang yang digantikan putra misalnya putra masuk karena ada orang yang keluar dari perusahaan itu. Ya. Orang itu keluar di tanggal 19 misalnya. Misalnya kerjanya sebagai operator mesin gitu ya. Kalau mesin kan harus tiap hari soalnya. Iya, Gitu kan. harus tiap Nah, hari iya. iya. Nah, kalau misalnya nih tanggal 19 orangnya sudah pergi dari sana. Kemudian makanya perusahaan oke tanggal 20 putra masuk gitu. Nah, ternyata nggak bisa tanggal 21. Loh, nanti berarti siapa dong yang menjalankan mesin ini tanggal 20 gitu. Karena misalnya nih mesinnya tanggal 20 nggak ada yang mengoperasikan. Berarti semua produksi satu perusahaan stop dong gitu karena nggak ada orang baru misalnya. Nah, itulah kadang-kadang kenapa perusahaan agak memaksakan gitu, teman-teman. Berarti mungkin pemikiran perusahaan itu dianggap kita mengundurkan diri atau gagal Iya, gitu. iya, bisa seperti itu. Jadi beda-beda. Tapi mungkin ada juga misalnya perusahaan yang dia tetap operasi mesin, ternyata tanggal 20 masih bisa dihandle oleh orang lain gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa kamu tanggal 21 aja gitu. Jadi beda-beda memang tiap perusahaan gitu. Iya. Jadi harus ditanya dulu, boleh nggak gitu. Seperti itu. Ya sih Kak, itu saya kalau ngelihat orang bekerja kerja di sini nih kayaknya HRD itu terlalu memaksakan gitu kan. Makanya saya bisa nanya kayak gitu. Berarti ini ya, Putra udah dengar cerita-cerita juga ya berarti ya. Saya baru ngelihat aja nih, Heeh. melihat aja kan, kok kayak gini ya gitu. Iya, memang itu dunia kerja itu kayak seperti itu sih. Jadi gimana ya bilangnya ya? Ada hal-hal yang memang kita harus bisa perusahaan bisa ngalah, kita juga bisa ngalah gitu. Seperti itu sih. Karena kayak kadang-kadang kan istilahnya ada orang yang oh iya saya harus mempertahankan pekerjaan gitu. Jadi ya ini sebenarnya nggak baik juga sih. Perusahaan bilang apa ya saya oke. Tapi ada juga perusahaan yang masih lebih fleksibel, masih lebih longgar gitu. Jadi Masih kayak mau menerima gitu ya. iya, jadi beda-beda seperti itu. Tergantung dari perusahaan dan orang di dalamnya. Gitu. Betul sih Kak, terima kasih Kak. Iya, terima kasih Putra untuk contoh kasusnya. Iya makanya saya mau nanya itu aja sih. Memang dunia kerja itu kayak kalau sekolah misalnya nih ya teman-teman ke sekolah misalnya sekolah mulainya 7:30 gitu. Sekolah mulainya jam 7 pagi gitu ya. Terus teman-teman ternyata masuknya 7:30. Wah, kalau di kerjaan nggak bisa seperti itu teman-teman.
Kalau misalnya teman-teman telat, itu dianggap jelek berarti kerjanya. Bahkan kalau lama-lama itu seperti itu terus gitu ya, telat lagi, telat lagi, telat lagi. Itu namanya tidak disiplin, itu berarti tidak niat kerja ya. Perusahaan menilainya tidak niat kerja. Teman-teman bisa ya pertama pasti diperingatkan, dikasih tahu jangan telat gitu ya. Terus kedua nanti dikasih tahu lagi jangan telat. Mungkin ketiga bisa dipotong gajinya gitu ya. Bahkan bisa dikeluarkan gitu. Atau dipecat ya. Iya, betul. Itu. Jadi hati-hati teman-teman ya, nggak misal udah kalau misalnya bekerja harus disiplin gitu. Misalnya kerja jam 7 ya masuk jam 7 gitu. Kalau misalnya telat ya teman-teman yang kena sendiri gitu, dianggap jelek gitu. Seperti itu. Dan satu lagi, apalagi kalau datang terlambat, misalnya kita kayak tidak apa sih namanya itu? Misal kita lagi cuti kita ini masih ada tapi WFH. Nah itu gimana itu Kak? Misal Gimana? Cuti kita kan misalnya lagi sakit nih. Nah lagi sakit misalnya, tapi kita lupa absen terus apa ya? Kayak kalau di tempat kerja kan WFH ya namanya. Nah, itu bagaimana itu, Kak? Misal kita lupa absen, yang pertama lupa absen itu, Kak. Oke, pertama lupa absen. Padahal, jadi kayak kerja dari rumah, tapi kita lupa absen gitu ya? Ya, kerja dari rumah, tapi kita lupa absen. Disuruh kerja dari rumah gitu misalnya. Tapi kita Biasanya, lupa absen. itu tergantung atasannya. Ada atasan atau bos yang kayak nunggu inisiatif teman-teman. Ada yang kok dia nggak absen ya gitu. Jadi ditungguin aja gitu misalnya. Sampai teman-teman teringat sendiri dan kemudian informasikan, Pak, maaf saya telat absen, Bu, maaf saya telat absen, saya kelupaan tadi. Ada yang seperti itu. Terus tapi ada juga yang mungkin teman-teman akan ditanya, kamu kerja nggak hari ini gitu. Misalnya kerjamu jam berapa gitu. Ada yang seperti itu. Jadi itu tergantung atasannya. Tapi yang paling baik adalah kalau teman-teman yang informasikan duluan gitu. Jadi bawahannya, stafnya, kitanya gitu ya, yang informasikan ke atasan gitu. Saya ini udah mulai kerja ya gitu. Hari ini saya kalau WFH ya, kalau kerja dari rumah jangan lupa kasih tahu hari itu ngerjain apa gitu. Saya hari ini akan mengerjakan ini gitu. Terus nanti kalau misalnya sudah selesai pekerjaannya diinfokan lagi gitu. Saya tadi pekerjaan yang ini sudah selesai ya gitu. Oke, saya berhenti saya hari ini udah ya selesai pekerjaannya gitu. Istilahnya tutup laptop dulu gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu lebih dahulu gitu. Kalau misalnya nih takut lupa absen, bisa dipasang di HP gitu, reminder atau pengingat gitu ya, kayak absen ke ibu siapa gitu misalnya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk absen gitu. Wah, ternyata sudah jam 10. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga Putra. Oke, Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Udah 1 menit lagi waktunya Kak Oh Arin. iya loh. jam 10 juga. Saya Hampir sih 10. hari ini aktif ya Kak Arin ya teman-teman ya. Si Putra aktif banget dan dari Kartini Pertanyaannya juga keren. kasusnya bagus. Oke. Ya karena saya ada yang saya ingat makanya saya bisa nanyakan gitu. Bagus. Nah, itu Semoga hari Kamis juga tambah aktif ya teman-teman nanti ya. Ya Kak. Ya, nanti hari Keren. Kamis kita belajar tentang ini ya Mbak Surya, apa caranya membangun hubungan dengan teman sekerja gitu. Apa ya?
Jadi kalau temenan di tempat kerja tuh seperti apa sih? Harus seperti apa? Apa bedanya sih sama di sekolah sama di rumah gitu ya? Nanti kita belajar di hari Kamis. Gitu. Hari Kamis. Jam 9 kayak biasanya. Oke. Oke, jangan lupa on time ya hari Kamis. Sebelum kita akhiri, kita fotoan dulu teman-teman ya. Ayo, kameranya dibuka semua. Sudah terbuka semua belum nih? Oke. Ada Elizabeth Mulia Cahayani. Oke, sudah segini ya. Pengguna Zoom nih Kartini ya. Oh, Kartini ternyata. Oke. Ayo semua berpose senyum. 1, 2, 3. Oke deh. Sudah 1 slide aja ternyata, yang lainnya nggak buka. Terima kasih Kak Seri. Terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis ya, jam 9 pagi. Iya, siap. Selamat sampai jumpa. Terima kasih banyak ya teman-teman hari ini. Kalau mau ada pertanyaan boleh nanti ya di hari Kamis boleh. Di chat saja boleh. Oke? Ya. Oke. Selamat belajar lagi kalau gitu ya. Dan selamat beraktivitas juga. Nanti kita ketemu hari Kamis. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Selamat Bapak Ibu pagi. Guru. Terima Sampai kasih jumpa. JBI. Terima kasih Sampai semua. jumpa. Sampai Sampai jumpa ya. jumpa. Bye. Bye.